Setelah perjanjian genjatan Hudaibiyah dikhianati oleh sekelompok kaum Quraisy Bani Bakir pimpinan Abu Sufyan dengan kelompok Bani Khuzah sebagai kelompok setia perjanjian itu, maka Rasulullah perintahkan 10.000 pasukannya dari kota Madinah untuk menyerang Mekah. Abu Sufyan sudah mengetahui hal itu dan menemui Rasulullah dan sahabatnya untuk tidak menyerang Mekah. Namun permintaan itu ditolak oleh mereka. Pasukan pun bergerak. Namun sesampainya di sana tidak ada perlawanan dari kelompok Quraisy, kelompok kaum yang dahulu menyiksanya, mengusirnya, dan memerangi umat Islam di sana. Mereka lari dan ketakutan, bahkan menutup dan mengunci pintu-pintu rumah mereka. Ketakutan ini bukan tidak beralasan, karena pasti mereka juga akan mendapat balasan yang sama, sebagaimana yang pernah mereka lakukan kepada Rasulullah dan umat Islam lainnya, hingga harus terusir dari kampung halaman mereka. Bahkan Rasulullah membiarkan para pembesar-pembesar Quraisy bersembunyi di rumah-rumah mereka, sekedar untuk menghindari ancaman. Dan setelah Rasulullah menyelesaikan tawaf di Ka'bah dan memerintahkan sahabat menghancurkan segala berhala di dalamnya, lalu beliau naik ke pintu Ka'bah, kemudian berseru sambil menatap wajah-wajah yang dulu memusuhinya, "Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian, apa yang akan kuperbuat saat ini kepada kalian semuanya?" Tak seorang pun berani menjawab. Hingga satu suara lirih terdengar, "Kau adalah saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Seluruh kehormatan, baik darah, dan kekayaan negeri ini ada di bawah telapak kakiku, kecuali penjaga kunci Ka'bah dan pelayan haji. Jika semua itu aku sewenang-wenangkan, maka pasti inilah saatnya aku balaskan. Namun aku datang bukan untuk membalaskan atas kemenangan ini. Tidak ada pengusiran, tidak ada celaan atas kalian hari ini. Sebagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, sesungguhnya Allah telah menghilangkan tindakan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang kalian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak pula ada sekutu baginya. Wahai orang-orang Quraisy, dan hari ini tidak ada lagi perbedaan, karena semua berasal dari satu Adam, tetapi yang membedakan hanya ada pada takwanya." Inilah puncak kemuliaan hati Nabi, yang tidak dikuasai amarah meski memiliki kekuatan penuh untuk membalas. Rasulullah menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan saat menaklukkan kota, tetapi saat menaklukkan hati dengan maaf dan kasih sayang, di mana kekuatan sejati bukan pada lihainya seseorang memainkan pedang, tapi pada hati yang mampu memaafkan. Ketika ia berkuasa bisa membalaskannya, karena di balik setiap luka yang dimaafkan, tersimpan kemenangan yang lebih besar, tidak lain adalah kemenangan jiwa.